Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran dalam jaringan mata pelajaran prakarya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai budidaya tanaman sayuran. Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar. Sebutan untuk beraneka jenis sayuran disebut dengan sayur-sayuran atau sayur mayur. Berikut jenis-jenis tanaman sayur berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Yang pertama adalah sayuran akar dan umbi. Akar dan umbi merupakan salah satu bagian yang paling bawah di dalam tanaman sayuran yang bisa dimanfaatkan, yaitu umbinya. Akar dan umbinya yang biasanya ada di dalam tanah tidak beruas dan berbuku. Nah, sayuran jenis yang satu ini biasanya ditanam untuk dikonsumsi ada pada bagian akar dan umbinya. Beberapa contoh sayuran yang biasanya dimanfaatkan akar dan umbinya yaitu seperti wortel, ada lobak, kentang, dan bawang. Kemudian yang kedua adalah sayuran batang. Batang merupakan sebagai salah satu sumbu tanaman yang digunakan untuk tempat semua organ lain bertumbuh dan tumbuh. Di bagian tersebut akan tumbuh bagian buku serta ruas yang biasanya untuk tempat menempelnya daun serta tangkai. Daun ini biasanya dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk dapat menjalankan fungsi yang tentunya lebih khusus. Nah, untuk beberapa contoh sayuran yang dimanfaatkan batangnya adalah tebu, ada rebung, asparagus, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sayuran daun dan tangkai. Daun tersebut bisa tumbuh dari ranting dan tangkai. Daun yang berwarna hijau seperti yang kita ketahui memang mengandung klorofil yang memiliki fungsi untuk menangkap energi serta cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Biasanya tanaman sayuran ini diambil pada bagian daun serta tangkainya dan bisa dimakan langsung sebagai lalapan atau dimasak. Sayuran jenis ini biasanya ditanam berada di sekitar rumah, selain untuk hiasan juga bisa dikonsumsi. Contohnya yaitu sayuran yang dimanfaatkan daun dan tangkainya adalah seperti kangkung, bayam, kemangi, selada, pete, seledri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sayuran buah. Buah merupakan perkembangan lanjutan dari calon buah atau ovarium. Buah ini biasanya membungkus serta melindungi biji. Berbagai aneka rupa serta bentuk buah ini juga tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama dari buah, yaitu sebagai pemancar biji tumbuhan. Kemudian disebut dengan sayuran buah karena tanaman ini biasanya ditanam untuk diambil buahnya. Contoh dari tanaman yang sayuran yang biasa diambil buahnya adalah ada buncis, cabai, terong, tomat, labu siam, mentimun, dan pare. Kemudian yang kelima adalah sayuran bunga. Bunga pasti kita sudah mengenalnya yang biasanya disebut dengan kembang. Ini merupakan sebagai alat reproduksi pada tumbuhan berbunga Magnoliophyta dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, biasanya di dalam bunga tersebut ada benang sari dan putik. Pada tanaman sayur yang berbunga biasanya sering dimanfaatkan untuk sayur serta dimakan, yaitu bunganya. Contohnya adalah ada bunga turi, ada brokoli, ada kubis, ada bunga kol, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah sayuran biji. Sayuran biji serta kacang-kacangan tentu saja mempunyai kandungan minyak yang cukup tinggi, sehingga sangat sulit dicerna. Kalau dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, biasanya sayuran ini bisa dikonsumsi dengan bentuk dimasak atau dibakar. Jenis tanaman sayur yang bisa dimanfaatkan dari biji yang dihasilkan biasanya untuk dikonsumsi yaitu ada kacang tanah, ada petai, ada kenari, serta bunga matahari. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.